langsung. Oke, persiapan tim. Pak RT, Kota Dewan. Nama saya Budi Mardianto. Di sebelah kanan saya Pak Safari Ramadan. Di sebelah kanannya Pak Safari ada Pak Erikson Pasaribu dan Pak Fadli, juga Pak Jimmy Nababan. Dan perlu juga kami sampaikan ada beberapa teman-teman yang belum bisa hadir karena memang ada tugas baik dari partai dan juga dari nasional. Juga yang saya hormati, ada ya BP2D, BP2D hadir, BDSP datang kan? Belum Pak. Belum. Silakan. Karena saya lihat tadi ada laporan dari BSW hadir. Dari Direktorat Pengelolaan yang didebatkan? Ya, saya hormati dari Badan Pertahanan Nasional, dari BPN? Belum juga. Ya, saya hormati dari PLN? Silakan maju Pak. Dan juga yang saya hormati Ketua RW 18 Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Ketua RT 01 RW 18 Kelurahan Taman Kota, Kecamatan Batam Baloi, Kecamatan Batam Kota, dan juga perwakilan warga RT 01 RW 18 Kelurahan Taman. Panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena kasih rahmat hidayahnya dalam kondisi COVID-19 kita masih diberi kesehatan pada kesempatan pada pagi menjelang siang ini untuk hadir di ruangan rapat Komisi 1 terkait dengan rapat dengan pendapat umum permasalahan ruko tua di RT 01 RW 18 Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, di mana antara warga dengan PT Atta Gracia Pratama Sarana. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan undangan kami Komisi 1, di mana dalam undangan kita akan mulai pukul 10, namun karena satu dan hal, rapat baru dapat kita mulai tepatnya pada pukul 10:45. Untuk itu rapat ini saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Bapak Ibu yang saya hormati, kami Komisi 1 beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 19 Juli ya, tahun 2020 mendapatkan surat dari warga, yaitu warga RT 01 RW 18, mohon maaf, Komplek Ruko Tua Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, terkait dengan permasalahan dengan PT Atta Gracia Pratama Sarana. Nah, kita ingin mendengar secara langsung dan mohon kiranya waktu kita akan sepakati bersama karena kita sudah melewati dari
belum tersampaikan lewat pimpinan, kami akan memberikan waktu dan kesempatannya nanti. Nah, untuk itu kita sepakati bersama bahwa kita akan selesaikan pada pukul 12. Kalau memang nanti dipandang ada perlu kita tambahkan, kita akan tambahkan. Untuk itu saya persilahkan langsung saja kepada juru bicara atau yang mewakili daripada warga masyarakat di RT 01 RW 18 Komplek Tua Kelurahan Tamanbole Kecamatan Batang Kota. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih pimpinan. Kami dari perwakilan warga. Jadi Pak, sebentar. Kita ini melalui mic, karena mic ini kita rekam menjadi dokumentasi kita. Nah, tolong Bapak start, siapkan kursi di mana? Kursi yang Mas mic-nya diganti Mas, dicabut sebentar. Komisi 1 ini orang barusan banyak. Silakan Pak. Oh gitu ya. Habis dari sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis dari sini dulu. Berikan mulai atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya Abu Sani, perwakilan warga Ketua. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan beberapa poin yang menjadi persoalan antara PT Arta Gracia Pratama Sarana dengan warga Ketua. Hanya karena persoalan ini menyentuh kepada legalitas dan keberadaan daripada PT Arta Gracia Pratama, oleh karena itu kami atas nama warga Ketua RT 01 RW 18 Kelurahan Taman Baloi ingin mendengarkan lebih jelas pemaparan legalitas yang akan disampaikan oleh PT Arta Gracia sebelum kami harus menyampaikan bantahan atau sikap yang diberikan oleh PT Arta Gracia. Demikian pertama yang bisa kami sampaikan. Mungkin itu dulu pertama yang perlu kami sampaikan sebagai dasar pembicaraan kami pada siang hari ini. Demikian pilihan. Oke, makasih dari Pak Amzani ya. Pak Amzani. Abdul Sani. Oh, Abdul Zani. Siap. Abdul Zani ya. Sani. Abdul Zani. Abdul Zani kan? Iya, Abdul Zani ya. Sani ya. Ini mohon maaf, lidahnya belum sarapan. Terima kasih Pak Abdul Sani. Apa yang Bapak sampaikan ini mewakili daripada warga, menanyakan terkait dengan legalitas daripada rumah tersebut atau lahan tersebut. Intinya itu sebelum menyampaikan secara komplek itu ya. Oke. Kita sudah mendengar bersama. Di sini juga langsung dihadiri oleh Arta Gracia Pratama Sarana. Nah, untuk itu apa yang ditanyakan oleh Pak Abdul Zani mewakili daripada warga, mohon kiranya waktu dan kesempatan kami persilakan. Selaku kuasa hukum dari PT Arta Gracia, sebelumnya berterima kasih atas undangan yang disampaikan oleh DPRD Kota Batam, sebagaimana undangan yang kami terima kemarin.
tidak ada permasalahan, apalagi mengenai legalitas. Karena secara hukum legalitas tanah yang itu adalah milik perusahaan. Tidak ada pihak lain yang mengklaim itu punya dia. Tidak ada pihak lain yang punya TL, maka itu adalah punya dia. Kecuali dari hasil perhatian. Jadi kita melihat dari segi legalitas perusahaan sudah kuat. Nah, namun di situ ternyata ada beberapa warga di sana yang masih tetap menempati ruko yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kecuali di sini misalnya ada pihak lain sama-sama punya TL, itu tentu jadi orang yang lebih lain. Ini tidak ada. Yang punya legalitas hanya perusahaan, PT atau legalitas. Itu yang kita sampaikan sementara. Mungkin Pak Willy akan menyampaikan. Ya, nanti biar kami yang menawarkan Pak. Jadi tolong semua kepada pimpinan. Jadi saya pikir seperti apa yang saya sampaikan tadi. Nanti kalau apabila ada hal yang belum tersampaikan, nanti biar pimpinan yang meminta. Terima kasih dari kuasa hukum dari perusahaan. Nah, sekali lagi Pak, jadi yang ditanyakan pertama terkait dengan masalah warga diwakilkan oleh Pak Abdul Sani, ya, itu terkait dengan legalitas. Nah, sekarang pertanyaannya itu sudah terjawab bahwa dokumentasi atau legalitas itu sudah ada, gitu ya. Nah, ini BP ada nih ya, BP sudah hadir. BP belum hadir. Anda atau belum dulu. Kalau dia nggak ada, susah gimana? Kita bicara. Ya. Nah, bisa nggak minta tolong Pak Kuasa Hukum, kami diberikan kopi terkait dengan masalah apa yang menjadi pertanyaan dari warga-warga. Nah, ini juga mengapa kami mengundang juga BP. Ini kami ingin juga konfirmasi kepada DP. DPR juga sebenarnya ada hadir DPR. Ini belum ada di DPR. NTSP ada. Oh iya, Ya, entar apa dokumennya dulu. Tolong di kalau bisa kopinya saya dapat apa? Ya, boleh silakan. Nah, ini kebetulan juga sama-sama ini Pak putusannya juga latar belakangnya pengacara, jadi biar juga itu dulu, lihat dulu, Bapak punya tugas itu. Nah, jangan saya semua. Jadi sambil menunggu BP, tolong staf dihubungi juga dari BPN, ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, dua yang sudah menyampaikan baik daripada warga yang diwakili oleh Pak Abdul Ghani dan juga perusahaan dalam hal diwakili dengan kuasa hukumnya menyatakan bahwa apa yang ditanyakan oleh warga itu sudah terpenuhi terkait dengan legalitas. Nah, hanya mungkin kita tetap akan menunggu daripada BP yang mana memang BP lah yang bisa menjawab secara pasti terkait dengan masalah lahan. Nah, untuk itu mungkin terkait dengan bangunan, saya memberikan waktu untuk BCSP untuk menyampaikan terkait dengan masalah bangunan. Nah, berarti artinya perizinan itu ada di pada BCSP. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena kasih rahmat hidayahnya dalam kondisi COVID-19 kita masih diberi kesehatan pada kesempatan pada pagi menjelang siang ini untuk hadir di ruangan rapat Komisi 1 terkait dengan rapat dengan pendapat umum permasalahan ruko tua di RT 01 RW 18 Kelurahan Taman Kecamatan Batang Kota, di mana antara warga dengan PT Atta Gracia Pratama Sarana. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan undangan kami Komisi 1, di mana dalam undangan kita akan mulai pukul 10, namun karena satu dan lain hal, rapat baru dapat kita mulai tepatnya pada pukul 10 lewat 4
Untuk itu rapat ini saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Bapak Ibu yang saya hormati, kami Komisi 1 beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 19 Juli tahun 2020 mendapatkan surat dari warga, yaitu warga RT 01 RW 18, mohon maaf, Komplek Ruko Tua, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batang Kota, terkait dengan permasalahan dengan PT Arta Gracia Pratama Sarana. Nah, kita ingin mendengar secara langsung dan mohon kiranya waktu kita akan sepakati bersama karena kita sudah melewati dari waktu undangan dan sekarang pukul sudah menunjukkan 10 lewat 50 dan kita akan istirahat dan terlebih juga perlu kami sampaikan bahwa Komisi 1 ini jadwalnya sudah padat sekali. Nanti jam 1 sudah ada rapat terkait dengan pembahasan APBDP 2020 dan ini sudah tadinya jam 10 pun juga sebenarnya sudah ada, namun karena memang dapat atensi dari pimpinan untuk supaya ini cepat didebutkan, makanya ini bergeser. Oleh karenanya itu kami mohon dengan sangat kepada kita semua, terutama daripada warga, untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pokoknya saja, substansi saja. Jadi nanti tolong dibatasi, kalau memang ada hal yang memang belum tersampaikan lewat pimpinan, kami akan memberikan waktu dan kesempatannya nanti. Nah, untuk itu kita sepakati bersama bahwa kita akan selesaikan pada pukul 12. Kalaupun memang nanti dipandang ada perlu kita tambahkan, kita akan tambahkan. Untuk itu saya persilahkan langsung saja kepada juru bicara atau yang mewakili daripada warga masyarakat di RT 01 RW 18 Komplek Ruko Tua, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batang Kota. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih pimpinan. Kami dari perwakilan warga. Sebentar. Kita ini melalui mic karena mic ini kita rekam menjadi dokumentasi kita. Nah, tolong Bapak start siapkan kursi di mana? Kursi yang Mas mic-nya diganti Mas, cuma dicabut ya. Bentar bolanya. Komisi 1 dengan orang hebat itu. Barusan. Banyak. Silakan Pak. Oh gitu ya. Habis dari sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Habis wabarakatuh. dari sini dulu. Izinkan Baru mulai. atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya Abu Sani, perwakilan warga Ketua. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan beberapa poin yang menjadi persoalan antara PT Arta Gracia Pratama Sarana dengan warga Ketua. Hanya karena persoalan ini menyentuh kepada legalitas dan keberadaan daripada PT Arta Gracia Pratama. Oleh karena itu, kami atas nama warga Ketua RT 01 RW 18 Kelurahan Taman Baloi ingin mendengarkan lebih jelas pemaparan legalitas yang akan disampaikan oleh PT Arta Gracia sebelum kami harus menyampaikan bantahan atau sikap yang diberikan oleh PT Arta Gracia. Demikian pertama yang bisa kami sampaikan. Mungkin itu dulu pertama yang perlu kami sampaikan sebagai dasar pembicaraan kami pada siang hari ini. Demikian pilihan.
Oke, makasih dari Pak Hamzani ya. Pak Hamzani. Abdul Sani. Oh, Abdul Zani. Siap. Abdul Zani ya. Sani. Abdul Zani. SANI. Abdul Zani kan? Iya, Abdul Zani ya. Sani ya. Mohon maaf, lidahnya belum sarapan. Terima kasih Pak Abdul Sani. Apa yang Bapak sampaikan ini mewakili daripada warga, menanyakan terkait dengan legalitas daripada ruko tersebut atau lahan tersebut. Intinya itu sebelum menyampaikan secara komplit itu ya. Oke. Kita sudah mendengar bersama, di sini juga langsung dihadiri oleh Akad Gracia Pratama Sarana. Nah untuk itu apa yang ditanyakan oleh Pak Abdul Zani mewakili daripada warga, mohon kiranya waktu dan kesempatan kami persilakan. Terima kasih. Saya Santini, selaku kuasa hukum dari Partai Akad Gracia. Sebelumnya untuk terima kasih atas undangan yang disampaikan oleh DPRD Kota Batam. Sebagaimana undangan yang kami terima kemarin. Jadi di sini perlu kami sampaikan bahwa klaim kami PT Akad Gracia adalah sebagai pemilik tanah dan gedung yang dikenal dengan ruko Akad Gracia. Jadi tanah dan bangunan sudah dibangun dari tidak lama, kemudian sudah sementara, kemudian ruko tersebut dihuni oleh beberapa warga. Bagaimana kita ketahui, kemudian pada awal bulan Januari kemarin, awal Februari, atas permintaan dari kami, dia minta kepada warga agar ruko itu dikosongkan dari warga. Di sini sebelumnya juga kami selaku kuasa hukum dari Akad Gracia sudah menyampaikan informasi kepada warga. Kami juga tunjukkan bukti legalitas perusahaan berupa surat TL, jadi surat oleh negara dan juga perpanjangan IPO sampai dengan tahun 2040. Kemudian setelah itu kami menyampaikan informasi kedua dan seterusnya. Namun tanggapan dari warga tua menyampaikan bahwa mereka tidak mengklaim itu sebagai rumah warga, namun warga minta klarifikasi. Dan itu pun sudah kami sampaikan klarifikasi kepada warga. Dan di sini perusahaan tetap akan melakukan tindakan pemotongan. Dan pada pagi hari ini juga sudah ada hadir salah satu dari perusahaan, ada Pak Ini yang sudah saya pernah biru. Perusahaan PT Akad Gracia adalah berdomisili di Semarang, jadi tidak ada di Batam, namun ada di Semarang. Dan beliau datang jauh-jauh ke Semarang untuk menghadiri KDP pada hari ini. Sebetulnya saya melihat tidak ada penolakan, apalagi mengenai legalitas. Karena secara hukum negara kita tanah dan gedung adalah milik perusahaan. Tidak ada pihak lain yang mengklaim itu punya dia. Tidak ada pihak lain yang punya TL, maka itu sudah punya dia. Kecuali dari Akad Gracia. Jadi kita melihat dari segi legalitas perusahaan sudah kuat. Namun di situ ternyata ada beberapa warga di sana yang masih tetap menempati ruko yang dimiliki oleh perusahaan. Kecuali di sini misalnya ada pihak lain sama punya TL, itu tentu jadi orang yang digali. Ini tidak ada. Yang punya legalitas hanya perusahaan PT Akad Gracia. Itu yang kita sampaikan sementara. Mungkin Pak Willy akan menyampaikan. Ya,
kami yang menawarkan Pak. Jadi tolong semua kepada pimpinan. Jadi saya pikir seperti apa yang saya sampaikan tadi, nanti kalau apabila ada hal yang belum tersampaikan, nanti biar pimpinan yang menyampaikan. Terima kasih dari kuasa hukum dan perusahaan. Nah, sekali lagi Pak, jadi yang ditanyakan pertama terkait dengan masalah warga diwakilkan oleh Pak Abdul Sani, ya, itu terkait dengan legalitas. Nah, sekarang pertanyaannya itu sudah terjawab bahwa dokumentasi atau legalitas itu sudah ada, gitu ya. Nah, ini BP ada nih ya, BP sudah hadir. BP belum hadir. Anda atau belum dulu. Kalau dia nggak ada susah gimana? Kita bicara apa? Ya. Nah, bisa nggak minta tolong Pak kuasa hukum, kami diberikan kopi terkait dengan masalah apa yang menjadi pertanyaan dari warga-warga. Nah, ini juga mengapa kami mengundang juga BP. Ini kami ingin juga konfirmasi kepada DP. BPN juga sebenarnya ada hadir. BPN. Ini belum ada di BPN. NTSP ada? Oh iya, Ya, entar apa dokumen dulu. Tolong kalau bisa kopi saja tidak apa-apa. Ya, boleh silakan. Nah, ini kebetulan juga sama-sama nih. Pak putusannya juga latar belakangnya pengacara, jadi biar juga itu dulu, lihat dulu, Bapak punya tugas itu. Nah, jangan saya semua. Jadi sambil menunggu BP, tolong staf dihubungi juga dari BPN, ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, dua yang sudah menyampaikan baik daripada warga yang diwakili oleh Pak Abdul Ghani dan juga perusahaan dalam hal ini diwakili dengan kuasa hukumnya menyatakan bahwa apa yang ditanyakan oleh warga itu sudah terpenuhi terkait dengan legalitas. Nah, hanya mungkin kita tetap akan menunggu daripada BP yang mana memang BP lah yang bisa menjawab secara pasti terkait dengan masalah lahan. Nah, untuk itu mungkin terkait dengan bangunan, saya memberikan waktu untuk BTSP untuk menyampaikan terkait dengan masalah bangunan. Nah, berarti artinya perizinan itu ada di pada BTSP. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pimpinan. Kami dia punya BND tahun 1991 atas nama PT Suar Batam Permasalahan. Ya, betul. Nah, Sebentar, saya mohon menyarankan kepada kita semua, Bapak Ibu, untuk supaya rapat kita ini kondusif, artinya sejuk. Jadi tidak perlu kita membuat istilahnya apa yang mungkin cocok buat tepuk tangan ataupun sebaliknya. Tolong biar supaya suasana kita enak saja. Ya, kira demikian. Silakan dilanjut Bu. apabila memang ada perubahan atau penambahan jumlah unit mungkin nanti bisa dilaporkan ke DPD atau kami nanti menindaklanjuti ke lapangan Pak untuk melihat kembali kondisi bangunan yang SD sekarang. Apakah itu perlu dilakukan pembangunan di intinya atau seperti apa? Nanti kita koordinasi dengan Kapolda sebagai dinas teknik Pak. IMC-nya tahun berapa tadi? Tahun 91 Pak. Tapi atas nama PT Suar Batam International Development. Atas nama PT Suar Batam International Development. Kuping saya ini apa kata memang apa ya? PT Kalau usahanya itu usaha PT Suar Batam internasional. Development. Suar. Ya, tidak ada Bu. Ya, ini yang menggunakan masih otorita Batam tahun 1991. Ya. Selain daripada IMD, ada yang bisa disampaikan? Kalau ini standarnya kan Pak,
Tadi saya mendengar hanya Bang Willy menyampaikan masalah penetapan lokasi, namun tidak memasukkan sertifikat. Kemudian untuk jumlah unitnya itu kan tidak dijelaskan juga Pak, karena ada izin lingkungan di situ. Apakah dia nanti digelar SPPL, bukan UPL atau enggak? Dilihat dari jumlah unit bangunannya. Kemudian ada juga faktor kronologi, mungkin pada saat itu masih dikeluarkan oleh Otorita Batam. Kemudian apa dia berubah menjadi melakukan revisi bisa dilakukan di Batam atau KRK. Nah, data itu yang saya belum dengar dari kuasa hukum. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu dari PTSP yang kita dengar bersama bahwa menyampaikan terkait dengan INB ada, tetapi tahun 1991 atas nama PT Suar Batam Internasional, begitu ya Bu ya. Dan kaitannya dengan INB pasti ada dasar-dasar yang harus dilengkapi, dan itu memang ada di file daripada PTSP, begitu ya. Ya memang pembaruan yang sampai sekarang yang memang belum gitu ya. Oke, kalau itu kan teknis saja Bu sebenarnya, tapi kaitan dengan substansi hukumnya itu ada itu maksudnya. Secara administrasi. Untuk sebelum EMB, ini kami ingin mau tegaskan saja terkait dengan EMB, kan ada syarat-syarat yang harus dilengkapi dulu. Nah, kan gitu kan, termasuk yang Ibu sampaikan tadi loh, tadi pemilihannya fatwa, PL dan sebagainya. Nah itu atas nama siapa? Yang bersertifikat Pak. Yang bersertifikat. Ya, Sertifikat siapa? Harusnya kalau kompeten mungkin. Tidak, tolong jangan seharusnya. Ya, kalau dari INB-nya PT Suara Pak. Ya. Nah itu mengikuti kan? Apa lampirannya itu mengikuti PT Suara atau tidak? Harusnya mengikuti. Loh, jangan gunakan kata seharusnya. Karena datanya Yang ada dalam ibu aja, yang ada di dalam saya KTP. punya datanya Pak, karena tahun 91 itu masih di Batam. Oh gitu. Ya Pak. Oh ya. Ya, itu maksudnya. Jadi apa yang ada saja, jangan apa kakaknya atau apa seharusnya. Nah, Ini Pak, saya hanya menjelaskan Oh, iya. normatif dokumen yang harus. oh gitu, normatif hukumnya. Ya ya Bu, ya, makasih Bu, makasih. Oke, kita sudah dengar bersama. Jadi dari PTSP pada prinsipnya terkait dengan INB itu ada, namun itu atas nama PT Suar Batam Internasional yang tahunnya ada di 1991. Mungkin begitu. Nanti silakan dari kuasa hukum atau dari perusahaan bisa menambahkan, menyampaikan terkait apa yang disampaikan PTSP. Nah, sekarang kita kembali kepada warga. Secara apa yang Bapak sampaikan tadi, ditanyakan pada prinsipnya itu sudah dijawab bahwa itu ada. Nah, kami juga sudah lihat ini di sini cara apa namanya administrasi dokumen, walaupun ini hanya kopi. Nah, sebenarnya memang ini kita mau tanyakan langsung kepada BP. Ya, namun kita sambil menunggu, saya persilakan untuk tidak membuang waktu, saya kembalikan kepada Pak Abdul Jani selaku mewakili daripada warga. Silakan. Baik, pimpinan. Seharusnya jika saya harus mengklarifikasikan kependudukan hukum daripada Agrasia dalam proses pelayanan kepemilikan, apa yang disampaikan oleh pihak PTSP tadi jelas bahwa klaim pihak Agrasia saat ini tidak berdasar, karena yang diklaim mereka adalah bangunan. Yang harus dijelaskan mereka adalah sertifikat, bukan PL. PL bagian daripada proses. Oleh karena ini, dalam mendalami proses PL yang diajukan oleh PT Agrasia, di sana kami menemukan banyak sekali pincangan yang kami dapat. Satu, Otorita Batam mengeluarkan 2 jenis PL dengan objek sengketa yang sama, yaitu PL 2895 dan PL 2899. Mungkin kesempatan ini harus dijelaskan oleh pihak Otorita Batam atau BP. Tapi pada kesempatan ini pihak BP belum ada. Itu yang pertama. Kedua, masalah proses yang diajukan oleh PT Agrasia, ya kan, melalui Otorita Batam saat itu lewat PL lama tahun 99
itu di-endorse pada tahun 2008. Di-endorse oleh BP pada tahun 2008. Dan BP mengaku itu. Sementara kedudukan hukum Arta Gracia itu baru terbit tahun 2012 lalu Kemenkumham dengan dikeluarkannya SK oleh Notaris Hamberli tahun 2010. Oleh karena itu kami melihat ya, kesimpang siuran dalam proses administrasi ini yang dilakukan oleh Batam. Perusahaan belum berdiri, ya sudah ada endorse PL yang dikeluarkan pada tahun 2008. Ini yang kami sayangkan. Oleh karena itu kesempatan ini mungkin kami sangat mengharapkan kehadiran dari Batam untuk bisa mengklarifikasikan atau menjelaskan kedudukan dua jenis PL ini sekaligus bagaimana proses endorse yang disampaikan oleh BP Batam kepada pihak Arta Gracia. Demikian. Ya, terima kasih Pak Ruzani. Memang terus terang ini juga akan menjadi pertanyaan bagi kita, ya, karena memang yang bisa menjawab terkait dengan pengalokasian lahan sesuai dengan undang-undang yang ada itu BP Batam. Nah, itu cuma BP Batam, Pak, ya kan? Bukan kita yang ada di sini. Sudah sampai di mana ya? Apa Ustaz? BP Batam? Ya, silakan Pak. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya semua ya. Yang pertama, tadi sudah kita dengarkan PTSP bahwa IMB-nya itu atas nama Tuan di tahun 91. Ini saya mau tanya pengacara nih. Tadi klien menyampaikan bahwa itu sudah beralih menjadi miliknya PT Arta. Itu gimana prosesnya? Kenapa bisa dari suap ke Arta? Maksudnya apa penyebab terjadinya itu? Apakah hibah, Arta, atau karena misalnya jual beli dan sebagainya? Memang benar di awal PL-nya IMB-nya benar suap, tapi tidak tertutup kemungkinan terjadi peralihan pada pihak lain melalui jual beli dan sebagainya. Jadi kita harus melihat secara jernih, Pak. Secara jernih, artinya kalau memang legalitas perusahaan sudah jelas, kemudian tinggal berbicara bagaimana mekanismenya, bagaimana yang bisa disepakati. Artinya ya semuanya harus menguntungkan. Ya, mudah-mudahan dengan forum ini juga bisa memberikan edukasi bagi kita semua. Ya, tentu memang kalau bisa tidak bisa diselesaikan di sini, tentu ada jalur hukum yang bisa ditempuh oleh masing-masing pihak. Tapi kami berharap Batam tetap harus kondusif. Nanti kalau nggak kondusif, ketemunya sama Pak Jamal atau sama Pak Lobo kita, Pak Ibu. Jadi bersilakan penjelasan yang jelas Pak. Karena ini kan bertanya-tanya warga ini, kenapa PT Suar? Apa hubungannya dengan PT Arta, kira-kira begitu ya? Nah, biar kita dapat gambaran. Yang dari Semarang gimana nih? Nah, boleh Pak, bisa aja Pak, kalau memang ini. Begini Pak, sebelum mungkin dari Semarang, tidak apa-apa biar Pak Jafar dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Pimpinan saya hormati teman-teman Komisi 1 dan mewakili perusahaan, juga perwakilan warga, PTSP dari kepolisian, BP Batam yang kita tunggu, dari PLN, ada PLN, PLN sudah ganti mati, kelas apa kan, kacau dah. Semua yang hadir saya hormati. Begini pimpinan, ini untuk menjelaskan. Pertama, saya mau tanya dulu yang dari Semarang, Bapak jabatan di perusahaan sebagai apa? Kan banyak juga yang dari Semarang, betul kan dari perusahaan atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Semarang, Pak, dari PT Arta Gracia. Ditanya saya posisi itu di mana? Saya legal manager ya Pak. Jadi saya
apa yang disampaikan oleh teman saya Pak Utusan itu juga nanti juga akan dijawab oleh Pak Nadim. Kalau ini Rika. Jadi pimpinan perusahaannya di Semarang. Semarang. Tak pernah di Batam. Pernah di Batam. Jadi yang disampaikan Pak Utusan, oleh Pak Utusan berarti kepemilikan awalnya ini adalah PT Suwan. Kita tidak tahu nih PT Suwannya sekarang di mana dia. Apakah nanti perusahaan harta kerahasia tahu prosesnya apa disampaikan oleh Pak Utusan, kenapa sekarang ini PT Agrasia mengklaim bahwa ini adalah menjadi miliknya atau gitu? Apa tidak? Harta kerahasia. Nah, ini tentu ini perlu dijawab dulu. Setelah itu nanti saya juga akan tanya, kita dapat dari BP itu tahun berapa? Setelah itu PT Agrasia ini tahun berapa nih? PT-nya ini legalitasnya. Kantornya di mana Pak? Di Semarang. Semarang Pak, di Jalan Madukoro Semarang. Kalau kantornya itu saya mulai masuk kerja itu tahun 2000 Pak. 2000 ya. Kalau yang legalitas ini dari DPR dari DP berapa? Yang dari DP Pak Tadi. yang dari DP berapa? Saya mulai bekerja di PT Agrasia. Sebenarnya saya ada induknya Pak, ada induknya. Artinya memang saya nggak perlu jelaskan di sini. Induknya itu sebenarnya PT Geraha Pembela Indah Pak. Ya, jadi ya, salah satu komponen perusahaannya itu ada PT Agrasia, ada PT Panorama, ada PT macam-macam. Anak perusahaannya. Iya, Anak perusahaannya. iya, iya. Tahun 2000. Iya, iya. Tahun 2000 sementara PL-nya dapat 2000 dari DP 2006. Pasti setelah 6 tahun ya. Ya mungkin pertama aja dulu yang saya sampaikan Pak Utusan, proses peradilan itu kenapa bisa, nanti baru saya akan tanya lagi di pertanyaan berikutnya. Ini saya tambahkan mengenai peralihannya. Jadi kami oleh Pak Utusan sama Pak Tadi tidak menunjukkan ada akte penyerahan aset-aset PT Suwarmasa Internasional kepada PT Agrasia. Report di hadapan Bupati tanggal 11 Maret tahun 2008. Agrasia PT Suwarmasa Internasional kepada PT Agrasia. Penyerahan aset termasuk untuk poin. Penyerahan aset. Ya. Pak, ini agak dekat sih Pak, yang ulangi Pak. Jadi di sini ada akte yang dibuat di kantor notaris Tuti Juniarto di Jakarta, akte nomor 30 tentang penyerahan aset-aset PT Suwarmasa International Development Company kepada PT Agrasia. Penyerahan asetnya jual beli ya? Penyerahan aja, kita bunyikan jual beli, penyerahan aset. Penyerahan aset. Nilainya berapa Pak? Disebutkan situ asetnya apa aja? Ada disebutkan berapa aset. Terbacakan di sini. Bahwa pada kesepakatan kedua pihak pertama akan menyerahkan sebanyak aset miliknya kepada pihak kedua.
seluas 7.110 meter persegi. B. Satu perkapling nomor C120 seluas 5.846 meter persegi. C. 6 lot kapling nomor 114 dan seterusnya. 28 unit ruko 3 lantai masing-masing luas 7,5 kali 500 meter persegi yang semuanya berlokasi di kompleks Taman Center sebagaimana terdapat dalam PL nomor 195.900.918.001 seterusnya sampai 44. Nilainya berapa? Kita sembunyikan nilai. Cuma perjalanan tahun 98. Saya kapasitasnya hanya menyampaikan, saya bekerja Pak, saya bekerja itu tahun 2000 Pak. Ya, saya mulai bekerja itu tahun 2000 Pak. Saya bekerja sebenarnya di induknya PT Graha Pak. Graha Perdana Indah. Kami tanya adalah tentu yang namanya ada di sini. Covid ya apa itu tahu nggak tahu kita. Yang penting PT Arta Gracia pertama ini mana barangnya, mana orangnya Pak? Ya saya Pak. Kenapa? Kalau suratnya peralihannya 97, kita mau tahu PT Gracia ini kapan adanya, tahun berapa ya legalitasnya. Kalau Bapak misalnya tahun 2000 kan lucu juga. Peralihannya 97, PT-nya baru ada 2000. Saya dapat tahun 26. Nah, benar Pak. Ini biar jelas saja Pak. Harusnya ada aktanya itu Pak, ada perusahaan nanti kita lakukan. Jadi tolong supaya apa yang ditanyakan teman-teman komika ini mempertegas hanya dari apa yang sebenarnya ditanyakan oleh warga. Ya. Nah tolong juga Pak Karantina tambahkan apa yang mungkin disampaikan dari perwakilan dari Semarang, ya, supaya langsung saja. Langsung saja jadi tidak apa-apa, silakan Bapak langsung tambahkan. Terima kasih. Ini saya tambahkan. Ini saya punya hasil pendirian PT Arta Gracia nomor 18 tanggal 26 September 91. Jadi buat di hadapan Notaris Profesor Suyarto Mulyadi, Notaris di Semarang. Ini hasil pendirian. Itu clear. Nah, jadi kita dengan 2000 ini clear Pak. Berarti akhirnya 91, peralihannya 97, habis itu dia dapat PR 2006, clear. Oke, silakan. Oh, silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Saya Pak Eksen Pasar dari Fraksi PDI Perjuangan. Tadi apa yang dipertanyakan dari pihak warga dan dijawab dari pihak perusahaan masalah legalitas. Kalau pandangan saya, dari saya, bentuk apapun itu aset, kalau memang sudah disarankan itu menjadi tanggung jawab yang menjalankan. Tetapi kita harus kembali kepada suatu alur kebenaran. Kami juga nanti Bapak, dari warga juga saya yakinkan, apabila data dokumen yang disampaikan dari pihak Pasal Timin dan tim atau yang merasa memiliki legalitas perusahaan dan aset atau lahan itu tidak benar, kami juga nanti akan kasus hukum lah. Ini kan lembaga resmi Pak. Tetapi kalau memang itu kebenarannya, nanti kami memeriksa semua dari teman-teman di Komisi 1 tentang legalitasnya Pak, keabsahan legalitasnya. Kalau memang itu benar sah, legalitasnya oke, nggak ada masalah, berarti ini memang Arta Gracia memang berhak untuk melakukan pengosongan dan mengambil alih aset itu semua karena memang sudah ada di notaris penyerahannya Pak. Jadi kita juga kepada masyarakat, kalau memang legalitasnya benar dan kita juga sudah tahu ada bangunan di sana, kita menempati di sana, ya ini harus kita kembalikan kepada pihak perusahaan. Kita di jalur lulusnya aja. Kalau memang itu hak kita. Yang bukan hak kita jangan kita inikan. Karena kita negara hukum.
Kalau memang kurang puas dari warga dalam hal ini, ketika kami nanti mendapat legalitas yang benar dan sah, ya kami warga nggak terima dalam hal ini, silakan ke pengadilan dan hukum itu saya rasa pimpinan. Karena memang dari pihak perusahaan sudah memberikan legalitasnya. Apapun itu jual beli, apapun itu pengalihan, apapun itu hibah dari pihak perusahaan pertama diserahkan kepada pihak kedua itu menjadi hak milik mereka untuk menjalankan dan melaksanakan hidup pimpinan. Jadi kita kembali kepada jalur yang sebenarnya pimpinan itu mungkin dari saya pandangan saya pimpinan. Terima kasih. Ya mungkin apa yang disampaikan Pak Erikson ini bagian daripada sebenarnya nanti kita akan lihat sampai di mana sebenarnya kesimpulan yang akan kita sepakati. Ya, namun sebenarnya kami masih menunggu ini dari BP. Ya, dari BP ini kami masih menunggu terkait dengan masalah apa dokumen yang ada pada PT Arta Gracia yang memang kita sudah baca seperti yang disampaikan tadi, memang tuntutan dari apa administrasi yang ada memang sudah kita lihat, tapi kita butuh konfirmasi ya, konfirmasi. Nah sekarang pertanyaannya saya kembalikan kepada warga Pak Abdul Zani. Kalau saya dari mendengar apa yang disampaikan dan juga dokumen yang ada ini tuntutannya semua sudah ada. Terlepas bahwa memang di situ tadinya adalah sahur, tetapi sudah memang ada suar sahur, memang puasa, suar ya. Namun kan ada peralihan artinya ada jual beli yang sudah disampaikan dan ini sudah ada. Nah di sini sudah ada, bahkan dari BPN pun juga sudah ada juga di sini, termasuk dari BPN sudah ada sertifikat. Ini, nah makanya juga dari BPN kami ingin konfirmasi juga. Jadi bukan hanya dari BP tetapi juga dari BPN kita juga mengonfirmasi terkait dengan dokumen ini. Tujuan daripada rapat ini sebenarnya Bapak Ibu ini bukan ruang pengadilan ya untuk mencari mana benar atau salah, tetapi kita ingin mencari solusi. Namun kita akan meruntun dulu ceritanya. Jadi tolong juga jangan diartikan bahwa ini ruang pengadilan. Ini mohon maaf Bapak Ibu warga, kami ingin memfasilitasi bahwa masyarakat baik itu warga dan juga pengusaha ya. Jadi apa yang ada seperti tadi disampaikan PTSP, apa yang ada saja sampaikan. Nah, kita nanti akan cari solusinya. Saya kira demikian. Nah sekarang saya kembalikan kepada warga Pak Abdul Zani. Kita sudah mendengar bersama terkait dengan masalah legalitas yang Bapak tanyakan. Pada prinsipnya ini tadi sudah terjawab. Nah, kira-kira apa sebenarnya? Terlepas bahwa ini legalitasnya sudah sah atau tidak. Ya, sekarang apa sebenarnya yang menjadi keresahan di luar daripada itu masyarakat warga itu apa? Nah, sekarang kalau umpama pertanyaan itu dibalik kepada Bapak, apa dasar Bapak untuk mempertahankan di situ? Nah, kira-kira tolong juga disampaikan kepada, atau mungkin sudah ada surat perjanjian yang memang Bapak sudah tanda tangani, atau mungkin sudah ada yang Bapak bayar dengan apa kewajiban. Nah, tolong juga agar supaya di dalam ruang ini kita mendengar bersama. Saya kira demikian Pak, silakan Pak. Terima kasih pimpinan. Pada prinsipnya pimpinan, warga masyarakat berkebutuhan tidak pernah mengklaim buku itu milik kami. Satu, tanah itu bukan milik kami, jelas. Tetapi kehadiran PT Arta yang hari ini mengklaim tentang kepemilikan atas bangunan dan tanah yang saat ini berada dalam tempat tinggal kami, itulah menjadi pertanyaan kami hari ini. Sedikit penjelasan yang disampaikan oleh kuasa hukum tentang adanya penyerahan aset yang dilakukan oleh PT Suar Batam kepada PT Arta, ya kan? Mungkin saya minta untuk klarifikasi ulang lagi, ya kan? Aset itu ya kan berada kedudukannya di mana, ya kan? Karena ya kan saya juga punya kesimpulan tersendiri, ya kan? Saya minta dari pihak kuasa hukum untuk menjelaskan itu lagi. Kedua, persoalan legalitas menjadi pertanyaan kami karena kami berdasarkan pada SK Notaris nomor 47509 atas nama Ahmad Doi
tanggal 8 bulan 10 2010 yang menerima permohonan pendaftaran PT Arta Gracia secara hukum dan diterbitkan SK-nya oleh Kementerian Hukum dan HAM tahun 2012. Oleh karena itu, endorse PL yang dilakukan oleh PT Arta terhadap BP Batam tahun 2008 adalah penanganan administrasi. Ini yang perlu kami sampaikan. Karena tidak sinkronisasi dengan keberadaan berdirinya perusahaan itu sendiri dengan hadirnya PL yang dikeluarkan atau disepakati oleh BP Batam dalam hal ini pemerintah pada tahun 2008. Karena dasar daripada endorse PL itu adalah surat kehilangan. Ya, mungkin pada kesempatan ini kalau pihak Arta bisa menunjukkan surat kehilangan dari Polres Semarang untuk menjadi dasar buat BP. Makanya saya minta untuk BP hari ini harus hadir. Biar jelas. Begitu, Pak. Ya, terima kasih. Kalau terkait dengan masalah SK, sebelum dari kuasa hukum perusahaan Arta Gracia, bisa jadi Pak, kalau masalah yang SK itu bisa jadi kan itu perubahan di dalam Perhukum HAM itu bisa saja itu perubahan dalam struktur ya yang ada itu bisa saja. Kami memahami itu. Ya, nah silakan sekarang begini saja. Apa yang ditanyakan oleh Pak Abdul Zani selaku wakil daripada warga, silakan bisa dijelaskan terkait dengan apa tadi, terkait dengan masalah jual beli atau penyerahan itu. Silakan yang dari notaris tadi. Pak Tamlimin ya. Silakan Pak Tamlimin. Pak, matikan dulu Pak, mic-nya Pak. Terima kasih pimpinan. Kaitan dengan pertanyaan dari Pak Rani mengenai pendaftaran di notaris ya, notaris apa? Notarnya, notaris apa namanya? Beli. Oh ya betul. Jadi ada suatu surat keputusan dari Menteri Hukum HAM nomor AU/Mendatar 1759.AH.01.02 tahun 2010 tentang persetujuan akte perubahan anggaran dasar PT Arta Gracia. Jadi yang disampaikan itu adalah perubahan. Jadi di dalam perusahaan PT Arta Gracia ada perubahan sehingga disampaikan perubahannya kepada Menteri. Ini fotonya. Tahun 2000 tanggal 8 Oktober 2010 diterbitkan oleh Menteri Hukum HAM Dirjen Administrasi Hukum Umum Dr. Haidar Amin Daud SHMH. Ini mungkin disampaikan oleh ini memang ada SK inkorpor oleh Menteri Hukum HAM tentang persetujuan atau perubahan dasar PT Arta Gracia. Ya, artinya kesimpulannya apa yang disampaikan Pak Abdul Zani itu adalah akte perubahan, begitu ya? Nah, oke, temu artinya sudah terjawab. Ya, terima kasih dari Pak Abdul Zani dan juga dari kuasa hukum dari perusahaan dalam hal ini Arta Gracia Pratama. Nah, sampai dengan saat ini memang kami masih menunggu daripada BP dan juga dari BPN. Ya, BPN terkait dengan apa yang menjadi persoalan dengan legalitas. Nah sekarang beberapa waktu yang lalu kami juga sudah mendengar bahwa ada persoalan di lapangan. Nah ini kaitannya dengan listrik, PLN dan juga ATB. Nah terima kasih ATB sudah hadir dan juga PLN. Mana PLN? Belum. Sudah. PLN. Oh PLN, ATB. Oh ya. Jadi begini Pak, mungkin bisa disampaikan karena kan di sana kan warga masyarakat juga menggunakan sebagai konsumen daripada ATB dan juga PLN. Mungkin dari ATB dulu, ya. Apakah warga dibenarkan yang mungkin tidak mempunyai istilahnya legalitas itu bisa tersambung atau mungkin juga nanti PLN itu bertanya. Silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lipat dari layanan ATP. Bersama saya ada dari Humas dan dari tim BK. Saya langsung saja ke pokok pertanyaan dan jelaskan bahwa benar ATP memang ada mendapatkan surat air yang ada di Ruko Tua di Taman Baloi itu dimaksud. Bahwa ATP telah melakukan verifikasi ke lapangan, dan dari hasil verifikasi yang dilakukan diketahui bahwa jaringan pipa ataupun jaringan pipa yang terdapat di lokasi bukan milik ATP. Jaringan pipa tersebut juga tidak terkoneksi dengan pipa ATP. Satu. Dengan kesimpulan bahwa jaringan pipa yang ada di sana yang diklaim oleh kuasa hukum atau yang terkait adalah bukan milik ATP. Berdasarkan informasi di lapangan, memang kami memperoleh bahwa jaringan pipa itu adalah dilakukan oleh seseorang dari CP Ujung Timpak. Itu informasi, tapi kevalitannya belum kami peroleh. Terkait adanya, kami juga menemukan memang identitas-identitas seakan-akan ada. Mohon maaf, saya potong dulu. Info dari PT apa tadi? CV Ujung Tinumpak. CV Ujung. Ya, Ujung Tinumpak. 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 Ya. Oh, Tinumpak. Oke, silakan lanjut, Pak. Ya. Itu informasi yang kami dapat. Kami juga memang disebut terkait di situ ada istilah-istilah ATP, ya. Itu yang memang kami masih proses, masih pertanyakan. Dan kami sebenarnya tidak terjadi kok ada istilah-istilah ATP di sana, kepada surat-surat di sana. Tapi yang pasti memang jaringan kita yang ada di sana adalah bukan milik ATP. Untuk informasi memang bahwa ATP punya kios air. Ada layanan kios air untuk memenuhi kebutuhan suplai warga di sekitar Ruli, bahasanya Ruli ya Bapak Ibu, di Kampung Eden Park, sekitar 1 km. Atau ini sekitar selatan, jadi sekitar 1 km dari lokasi. ATP memang ada di sana, dan keberadaan kios air itu adalah telah memenuhi persyaratan sesuai dengan yang berlaku. Salah satunya adalah izin lahan dari BP Batam dan rekomendasi pemberian suplai ke warga dari Direktorat Pengelolaan Air dan Limbah BP Batam saat itu. Namanya Skala Fasilitas dan Lingkungan. Itu mungkin untuk informasi Bapak Pimpinan yang bisa saya sampaikan tentang keberadaan yang disebut-sebut ada suplai air atau jaringan ATP di sana. Sedikit saya tambahkan, memang ATP itu sistemnya adalah menyediakan suplai air hingga bakal jual izin. Skemanya adalah skema curah. Kami berharap masyarakat datang mengambil dengan sistem curah, mengambil pakai ember bla bla. Namun memang di lapangan juga kami lihat masyarakat berinovasi. Inovasi mereka memang ya kami belum masuk ke sana. Tapi yang kami harapkan saat itu adalah mereka dapat mengambil secara curah dan atau pakai ember atau lain-lain. Tapi hasil pantauan kami lapangan mereka berinovasi. Mereka buat tandon, setelah dari tandon mereka alirkan pakai selang dan lain-lain. Demikian mungkin pimpinan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Masdir dari ATP. Hanya saya ingin mau tegaskan saja apa yang Bapak sampaikan bahwa memang di lokasi yang mana warga tinggal itu tidak ada terkonek aliran pipa daripada ATP. Begitu ya. Tapi yang ada adalah kios air di sana dengan konsep bahwa Ruli, begitu. Lokasinya ada sekitar 1 km dari lokasi. Lah ya, maksudnya kios itu konsep Ruli itu bukan di situ, tapi ada di sekitar itu. Nah, dengan inovasi daripada warga masyarakat bahwa tampuk dan dialirkan, begitu ya. Ini perlu menjadi catatan kami Pak. Bila mana nanti diperlukan untuk kita tinjau lokasi, kita sama-sama kita akan lihat, kan begitu. Nah, ini menjadi catatan, oke? Sekarang mohon izin dari
Banyak TB. Ya, silakan BPN. Baik, terima kasih pimpinan rapat, Bapak Ibu yang terhormat sekalian. Dalam hal ini, terima kasih atas undangannya kepada PPN Batam. Ini terkait dengan pelayanan listrik di Rumput Tua, sampai saya. Jadi kalau kami dari sisi perkenalkan, jadi memang benar ada selama sambungan listrik di sana itu namanya multi guna kelas lengkap. Multi guna kelas lengkap. Ya, multi solar. Nah, jadi ini dari mana asalnya? Ini sebenarnya atas keinginan daripada bahwa kami adalah melayani jadi sebelumnya masyarakat mengharapkan listrik. Nah, ini sama dengan masyarakat juga di tempat lain ada yang di bawah kolam, ada juga di tempat lain. Nah, ini disambung listrik ya pokok tahun 2012 dengan layanan yang dilakukan swasta itu, dan yang salah satu klausulnya di situ apabila suatu saat tanah atau pokok tersebut dimiliki ada pemilik yang sah atau dimiliki pemerintah, maka masyarakat bersedia diputus listriknya tanpa minta dan rugi. Jadi itu jenis layanan kami, jadi layanan sementara. Nah, jadi dalam hal ini dari pengacara Arta Gracia mensomasi pada sudah 2 kali. Somasi pertama sudah kita komunikasikan kepada beliau, namun karena ini merupakan tanggung jawab beliau sebagai kuasa hukum, mereka mensomasi kami lagi tahap kedua. Nah, dalam somasi yang kedua, apabila PLN Batam tidak melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka kami akan bertindak sesuai dengan hukum. Nah, jadi negara kita negara hukum, kami juga ada kontrak dengan MCS multiguna solar sementara, dan hal ini adalah ujung tombak. Nah, sehingga kami melaksanakan pemutusan listrik di sana. Nah, setelah kami melaksanakan pemutusan listrik di sana 2 minggu lalu kurang lebih, masyarakat demo ke PLN. Nah, di situ artinya ada kesepakatan dengan pihak bapak dari kepolisian. Nah, ini bukan masalah hukum lagi, namun berbicara masalah sosial. Nah, kami ini kembali lagi, namanya pelayan publik itu kami akan melayani apabila ada perintah, karena ada regulasi yang mengatur. Nah, jadi dalam hal ini posisi di sana masih tersambung listrik, tapi dengan catatan apabila ada perintah kepada kami untuk melaksanakan keputusan, gitu ya. Nah, kami juga PLN Batam akan siapapun untuk melaksanakan itu dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih dari PLN. Pak, siapa yang kupasnya punya Pak? Bukti bangganya. Pak Madian dong. Kalau wajah mungkin Pak Bima kenal, tapi namanya belum. Iya, biar supaya tidak sudah terbiasa. Ya, sekali lagi terima kasih dari ATP dan juga PLN. Tadi Pak, bertanya silakan. Terima kasih pimpinan. Gara-gara Pak Mardian tadi di Polres yang mau saya tanya. Oh ya, ATP. Pak Masdin, yang kemarin sudah selesai? Sudah Pak. Sekolah? Siap, sudah Pak. Terima kasih ya. Masyarakat masuk air di sekolah. Ya, Saya juga mau tanya ini juga, soalnya rumah teman saya nih. Jadi begini Pak Masdin, kalau itu boleh kan jaraknya 1 kilo, boleh itu apa tadi air curah sama dengan PLN kan? Kios air sama dengan listrik curah atau sama? Ya, berarti itu tak bayar kan? Bayar, Pak. Kita bayar ya, TV. Kita bayar kan Pak Masdin? Kalau jarak 1 kilo itu maksud saya. Tapi sekarang akhirnya masih hidup.
Joko Widodo, Pak Jokowi saja menyampaikan bahwa masyarakat kita harus dibantu di saat ini. Tapi kalau saat ini maka kami dari DPR ini selesaikan dengan baik-baik dan kondisi masyarakat kita. Kalau kita agak mundur-mundur sedikit, karena namanya perusahaannya ada perusahaan besar, apalagi di Semarang, rugi sedikit, tidak apa-apa, berikan masyarakat kita. Anggaplah ini bagian daripada ibadah. Ini saja sampaikan pimpinan. Karena tak lupa saya mau tanyakan kepada teman-teman. Mungkin itu saja pimpinan. Terima kasih. Ini permintaan saya, Pak Artinin, saudaraku, ketika ada perusahaan di Semarang, masalah terlepas nanti ini masalah hukum. Kalau nanti memang kepemilikannya sah dalam perusahaan ini dalam negeri ini, tolong diperhatikan masyarakat kita. Apa keinginannya sesuai dengan kemampuan kita di masa COVID-19 ini. Itu pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak Syafari. Di sini juga saya ingin mau mendengar ya. Jadi tadi ATP sudah jelaskan di situ kios air, tapi atas nama CV Tumpah tadi ya. CV Tumpah ya. Nah, memang orientasi Maaf Bu sebagai CV Tumpah ya itu memang ditujukan untuk warga yang ada di rumput itu, atau memang berorientasi kepada yang dimaksudkan rumah liar tadi. Coba. Kebetulan Pak. Bisa nggak Bu pakai mic Bu agar supaya suara Ibu terekam? Ya nggak apa-apa. Sambil tadi yang kita dengar semua baik-baik. Silakan. Ya. Jadi terima kasih Bapak Pimpinan. Memang listrik listrik kita dari Iya. Memang kita tahun 2004 kita dapat izin dari ATB untuk pelayanan di daerah Edenpak. Terus kemudian begitu Edenpak bisa berlayanan, warga Rokotua meminta untuk dapat menikmati bagaimana warga Edenpak menikmati air bersih. Mereka juga butuh seperti itu. Jadi kita kemarin ajukan ke BP Batam. BP Batam memberikan izin, terus kita ajukan ke ATB. Dari ATB tidak ada pelayanan lagi untuk kios air. Untuk itu warga meminta, karena kondisi mereka di sana tidak ada air gitu. Jadi mereka memohon supaya dapat mereka air bersih. Terpaksa kami ambil solusi, karena kebetulan jaringan itu masih bisa kita layani ke mereka, dan air itu masih cukup untuk mereka gitu. Terpaksa kita ambil kebijakan Pak waktu itu. Jadi mereka dapat menikmati sebagaimana masyarakat yang ada di Indonesia ini layak mendapatkan haknya gitu Pak. Jadi kalau itu masalah itu Pak ya. Kalau masalah ada Pak, ada. Iya. Ini airnya ini kita ambil tetap dari kios air yang ada dari Edenpak Pak. Kebetulan nggak seberapa jauh gitu. Enggak, maksud saya begini. Pengajuan terkait dengan kios air itu memang berorientasi untuk penyaluran ke ruko itu atau ke Ruli itu maksudnya. Ke Ruli Pak. Ke Ruli. Iya. Tapi pengembangannya pada akhirnya ke ruko. Iya Pak. Nah, karena tadi ATB sudah sangat jelas menyampaikan bahwa di lokasi yang lagi kita bicarakan ini tidak ada tersambung terkait dengan pipa dari ATB. Pak, kalau dari ATB-nya sendiri memang tidak ada Pak. Itu yang ada jaringan itu punya CP Ujung Pinung Pak. Nah, kita ambil dari Edenpak, lokasi Edenpak, terus kita alirkan ke Rokotua. Itu bukan asetnya ATB. Terus apa itu kan ibu jual berarti kan? Iya Pak, ya. Nah, ini kalau bicara hukum, ya, ibu punya izin enggak terkait dengan masalah
mendistribusikan yang sifatnya memungut daripada air kepada masyarakat itu. Ya kita kan lawyer ya Pak. Izin apa yang ibu punya? Izin kis air Pak. Izin kios air? Iya. Tetapi kan itu sudah ada tuh peruntukannya. Mohon maaf ATB. Peruntukan untuk mengajukan yang namanya kios air itu persyaratannya apa? Persyaratan pertama adalah warga mengajukan permohonan KTP dengan menunjuk salah satu pengelola. Yang kedua, mereka menampilkan izin lahan, biasanya memang berdekatan menerbitkan izin Baperjol. Yang ketiga, rekomendasi dari Direktorat Pengelolaan Air dan Limbah. Yang keempat, ya akhirnya memproses. Itu ya. Jadi apa peta segala macam, apakah sesuai dengan apa yang ada di persyaratan itu? Kalau umpama melebihi dari kapasitas, itu berarti ada izin terbaru atau bagaimana? ATB akan mengevaluasi setiap tahun, disesuaikan dengan keadaan. Kalau misalnya warganya udah pindah atau tambah, ya dilengkapi sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu Pak. Gitu ya. Dengan sampai dengan sekarang ini, ada nggak sudah terjadi perubahan-perubahan yang sudah diajukan? Untuk ujung Tinumpa, untuk kios air yang Tinumpa, dulunya memang mereka ujung Tinumpa, tapi beberapa tahun terakhir pengelolaan suplai air kios air itu hanya diberikan ke individu yang ditunjuk oleh warga. Saat ini untuk di Edelpark itu yang untuk Tinumpa itu Pak Serikat, masalah suaminya dia. Pak Serikat. Sampai saat ini memang untuk perjanjian kerjasama dengan Pak Serikat, pengelolaan kios air itu adalah misalnya disebutkan sesuai surat RT RW, surat kelurahan dan surat camat. Itu adalah untuk warga Ruli RT yang di Pak. Di sana memang belum dicantumkan untuk yang di Lukotua. Kemarin kami sudah menyurati pihak Pak Serikat selaku pengelola yang itu warga, dan yang bersangkutan menyampaikan sedang melakukan pengurusan PPP Batam. Itu Pak, mungkin demikian dijelaskan. Terima kasih. Ya. Oke, menjadi catatan bagi kita Komisi 1 apa yang sudah disampaikan dari PT Tempat dan juga dari ADB. Nah sekarang terkait dengan PLN.